Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Nida. Dan kali ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Nah, kira-kira kita akan ngobrol tentang apa ya? Nah, wah Masya Allah, bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman ada dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya, bahagia dan juga terhindar dari segala hal yang menjadi keburukan buat teman-teman semuanya, terjaga dari hal-hal yang tidak baik tentunya, amin. Dan teman-teman semua nih, sekarang banyak yang sakit ya teman-teman, yang batuk, yang pilek dan lain sebagainya. Semoga teman-teman semangat untuk sembuh, semangat untuk bisa hidup sehat, dan tentunya semoga teman-teman sehat jiwa raganya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wah teman-teman semuanya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih teman-teman terkait dengan definisi yang kalau di umat muslim ini cukup familiar ya teman-teman, yakni terkait jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah, sebagaimana tadi ya sempat saya paparkan bahwa semoga kita terjaga dari keburukan. Dan kata-kata ini adalah jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang kita yakini, satu-satunya yang kita sembah, dan satu-satunya juga yang kita laksanakan perintahnya. Nah teman-teman semua, kita yakin sekali ya bahwa seringkali kita berdoa sama Allah, kita sholat 5 waktu dengan upaya bahwa kita itu menjaga perintahnya, kita melaksanakan perintahnya. Nah kalau teman-teman semua nih, apa nih yang dibayangkan oleh teman-teman, apa yang terasa oleh teman-teman ketika Allah itu menjaga teman-teman? Coba, kira-kira seperti apa ya? Wah, apakah teman-teman ketika dijaga sama Allah itu saat terhindar dari bahaya, saat terhindar dari keburukan? Atau bahkan teman-teman saat dijaga sama Allah itu ketika misalnya dapat pekerjaan yang baik, kemudian dapat keluarga yang kaya raya, dapat keluarga yang happy, itu ternyata ada dalam penjagaan Allah. Begitu ya teman-teman. Wah Masya Allah nih ya teman-teman semua. Namun ternyata kalau kita melihat kondisi saat ini, melihat realita di negara yang lain, misalnya Palestina ya, secara kasat mata mereka itu sedang tidak terjaga ya teman-teman. Mereka dijajah, mereka tidak aman kehidupannya, dari mulai bayi bahkan hingga orang tua ya teman-teman, orang tua senja. Mereka tidak aman karena sedang dalam kondisi peperangan. Lantas apakah itu sedang tidak dijaga sama Allah? Wah, ini sangat perlu pemahaman, pendalaman yang cukup kuat ya teman-teman semua. Hakikatnya dijaga sama Allah itu seperti apa sih? Ketika kita melihat orang-orang di Palestina sana, yang kita itu sesama muslim gitu ya teman-teman. Oke, secara kasat mata dia terbunuh misalnya, namun pada hakikatnya ternyata wah Masya Allah dia syahid dan terhindar dari api neraka dan dijamin masuk surga. Lantas apakah itu disebut dengan tidak dijaga sama Allah? Nah oke. Nah ternyata ya teman-teman semua bahwa kita semata-mata dijaga sama Allah itu bukan sekedar diselamatkan secara fisik material semata. Ternyata pada hakikatnya kita dijaga, kita ada dalam penjagaan Allah itu adalah ketika kita terhindar dari maksiat, dan ketika kita di akhirat nanti itu terhindar dari api neraka. Nah
Itulah hakikat dari penjagaan Allah, karena kita bisa menghindar dari penyakit dengan pola hidup yang sehat. Kita bisa berupaya, berikhtiar gitu ya, bagaimana hidup di dunia. Namun ketika kita sudah di akhirat, ketika itu sudah tidak dijaga sama Allah, ya sudah, kita masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ternyata hakikat dari penjagaan Allah itu adalah kalau di dunia kita mendapatkan ampunannya, mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan ridhonya, tapi kalau di akhirat kita terhindar dari api neraka. Jadi ternyata penjagaan Allah itu tidak hanya dilihat dari materi saja. Bisa jadi di dunia mereka itu menderita. Bisa jadi di dunia mereka itu hidupnya itu kalau dalam bahasa Sunda ripuh gitu ya teman-teman. Tapi Masya Allah, mereka itu dijaga gitu ya teman-teman sama Allah. Nah jadi teman-teman, lantas bagaimana nih supaya kita itu ada dalam penjagaan Allah? Bagaimana supaya kita itu senantiasa diawasi oleh Allah? Ternyata hal yang perlu kita lakukan adalah senantiasa berzikir. Hal yang perlu kita lakukan adalah senantiasa beribadah. Berzikir yang seperti apa? Tentunya yang istiqomah. Nah, lantas bagaimana nih caranya untuk istiqomah? Ternyata zikir yang kita lakukan itu harus progresif. Berubah terus lebih baik. Jadi tidak ada kata loyo turun, tapi terus progresif sehingga disanalah menggapai takwa. Jadi apa yang hari-hari kita rasanya tidak ada lagi deh masalah yang hadir selama kita taat kepada Allah. Insya Allah kita akan tetap tenang, karena ketika masalah yang ada, kita tetap berpegang teguh kepada Allah. Masalah yang ada tidak mengalahkan upayanya untuk menyerah dalam mengharap ridha Allah. Jadi tidak ada lagi keinginan kecuali keinginan Allah. Kemudian tidak ada lagi rasa takut, rasa khawatir. Semua bergantung di atas perintah Allah. Tenang gak sih ya teman-teman kalau begitu? Ini juga sih yang senantiasa pengen saya hadirkan, rasa itu. Karena saya tidak mau hidup ini diselimuti rasa khawatir. Tidak mau hidup ini tuh diselimuti rasa takut, rasa khawatir, namun tetap berprogres gitu. Bergerak yang progresif dalam bergerak menuju Allah. Jadi ingat suatu kalimat bahwa sejatinya hidup ini adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sejatinya hidup ini sebuah perjalanan menuju Allah. Wah itu sih teman-teman semua. Wah kayaknya senang banget gitu kan. Kalau kita itu hidup itu udah aja gitu sama Allah aja gitu kan. Ini gimana? Ketika ada permasalahan kembalikan lagi ke Allah. Ini kata Allahnya gimana? Pengen gak sih teman-teman kayak gitu? Saya juga pengen banget. Ya jadi mari kita sama-sama ya teman-teman saling mengingatkan untuk terus bergerak secara progresif supaya kita sama-sama istiqomah ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman, ternyata untuk menggapai itu tentunya kita harus memiliki hati yang teguh ya teman-teman. Karena kalau kita tidak memiliki hati yang teguh, bagaimana kita bisa istiqomah dalam berjuang? Kalau kita tidak memiliki hati yang teguh, bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah ya teman-teman? Wah Masya Allah ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah fokus aja, kalau dalam nama akhlaknya tuh adalah isti'anah, kita fokus minta pertolongan kepada Allah. Nah ketika kita fokus, maka ketika ada pujian ke kita, itu sudah tidak terpengaruh lagi. Ketika ada makian, tidak terpengaruh lagi. Namun tentunya ketika ada koreksi, itu kita refleksikan kepada diri kita apa nih gitu ya yang harus diperbaiki gitu ya teman-teman.
Nah, jadi Masya Allah teman-teman semua, dengan seperti itu, dengan pikiran kita fokus, energi kita fokus, energi spiritual kita, energi sosial kita, energi fisik kita fokus untuk berjuang kepada Allah, ya tidak ada lagi waktu yang sia-sia, sehingga setiap waktunya adalah produktif untuk berjuang. Jadi inilah suatu pemahaman yang menjadi bekal dalam perjalanan. Ini suatu prinsip banget sih ya teman-teman, ketika kita merasa dijaga sama Allah. Jadi di sini tuh ini bekal banget gitu kan, ini bekal banget. Jadi ketika kita diselamatkan, ya Allah gitu kan, alhamdulillah nih sekarang dijaga sama Allah gitu ya teman-teman semua. Dan Masya Allah ketika kita melihat ciptaan Allah yang seperti ini adalah sebuah bukit. Di belakang saya ada bukit teman-teman semua. Masya Allah ya, ciptaan Allah sangat luar biasa. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini, kemudian bisa berbincang gitu ya teman-teman semua. Wah. Nah selanjutnya teman-teman, itu adalah sebuah bekal ya dalam berjuang. Kita istiqamah, kita fokus. Nah teman-teman semua, tentunya ini tidak bisa sendirian ya teman-teman. Kita harus mencari teman, kita harus berada di lingkungan yang benar. Dan pasti ketika kita sudah ingin menggapai itu, insya Allah Allah akan pertemukan. Insya Allah Allah akan tunjukkan jalan yang tepat. Karena di zaman sekarang yang sudah banyak banget tantangannya, ya kita sudah tidak ada lagi waktu untuk berbuat baik sendiri teman-teman. Saatnya kita berkolaborasi. Jadi yuk teman-teman semua, kira-kira gerakan apa nih yang kita bisa lakukan gitu untuk berbuat baik sama-sama gitu ya. Nah jadi teman-teman semua, itu ya teman-teman. Lantas apalagi ya ketika kita sedang dijaga sama Allah. Nah ini nih teman-teman, seringkali kita tuh sibuk ya, misalnya kok kenapa ya kerjaan gak beres-beres, ini amanah ini belum terselesaikan, amanah ini belum terselesaikan, setelah ini ada lagi. Ternyata bisa jadi itu bentuk penjagaan Allah supaya waktu kita itu gak sia-sia. Nah supaya kita itu waktunya itu terus produktif. Nah terus misalnya ada masalah yang hadir di keluarga, di teman, di relasi, di pekerjaan, tantangan kita dalam belajar misalnya, ya bisa jadi itu adalah bentuk penjagaan Allah justru. Karena kalau kita tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada amanah misalnya, amanah dalam dakwah, amanah dalam bekerja, nah bisa jadi kita galau yang ada mungkin ya. Nah Masya Allah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sibuk, yang sudah memiliki kesibukan, memang perlu ditanya lagi nih, apakah ini dalam bentuk ibadah? Tujuannya untuk apa? Apakah ada dalam syariatnya, koridor syariatnya? Kalau sudah, ya alhamdulillah ya teman-teman semua, Allah menjaga kita. Kalaupun belum, perlahan ketika kita berkomitmen ingin dijaga sama Allah, tentunya akan Allah tunjukkan gitu ya teman-teman semua. Lantas ketika kita sudah dijaga nih sama Allah, misalnya dalam sholat, kalau kita belum sholat kita merasa gelisah, kita harus bersyukur ya ternyata. Wah misalnya habis isya nih, biasanya kan itu kadang godaannya berat banget ya teman-teman. Bisa jadi itu sinyal dari Allah, Allah itu ingin menjaga kita. Nah na'udzubillah ya teman-teman, kalau Allah itu sudah tidak menjaga kita, meninggalin sholat juga gak kerasa apa-apa. Wah ini gimana, sinyal dari Allahnya sudah tidak ada kayaknya. Saatnya kita kembali. Walaupun Allah itu memiliki sifat Al-Qahar, yakni Allah itu akan memberikan siksaan, Allah itu akan memberikan balasan kepada hambanya yang berbuat dosa. Tapi kalau kita bertaubat, kalau kita itu bertaubat, kalau kita benar-benar ingin kembali, insya Allah kita yakin Rahman, Rahimnya Allah itu lebih luas, rahmat Allah itu lebih luas, kasih sayang Allah itu lebih luas dari apa yang kita kira. Nah kemudian teman-teman, lantas bagaimana nih kita menjaga Allah? Nah
Setelah tadi, penjagaan Allah itu adalah kita dihindarkan dari maksiat, dari api neraka, dijaga terus dalam kebaikan untuk berbuat baik. Nah, ternyata teman-teman, lantas upaya kita itu seperti apa nih gitu ya? Upaya kita untuk terus menjaga Allahnya itu seperti apa? Nah, menurut teman-teman kira-kira bagaimana nih? Wah, Masya Allah nih teman-teman, ternyata inilah yang kita perlu cari. Kita perlu perjuangkan, kita perlu pertahankan, yakni adalah menjaga perintah Allah. Kita melaksanakan perintah Allah. Kita menjaga Allah adalah seperti itu, melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Disinilah rahmat Allah hadir, dan inilah yang kita perjuangkan. Kasih sayang Allah tiada lagi selain itu. Karena kalau Allah sudah sayang sama kita, apa sih gitu ya? Apa sih yang enggak Allah beri gitu kan ya teman-teman? Surga juga dikasih. Jadi kayaknya kalau sekedar materi yang kita minta itu pun akan sirna. Ya kita mintanya langsung aja surga Allah, ya Allah aku ingin surga gitu ya. Ya alhamdulillah tentunya dengan dunia yang bahagia juga ya. Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat gitu ya teman-teman di sana. Nah itu tadi ya, kalau dari segi jiwa, segi syariat, perintah Allah, kita menjaga Allah itu dengan melaksanakan perintahnya. Kemudian secara harta juga kita menjaga Allah adalah dengan cara apa? Mensucikan harta kita, yakni dengan zakat, infak, sedekah. Jadi banyak cara ternyata ya teman-teman, kita itu terus terkoneksi dengan Allah. Nah jadi kalaulah teman-teman zakat itu adalah harus sesuai nisab setahun sekali, lantas bagaimana tidak gitu kita melakukan pensucian harta kita itu sebulan sekali minimal 2,5% dari gaji kita. Itu bisa. Itu untuk mensucikan harta kita. Harta kita kan ya dimasukkan ke perut gitu kan ya teman-teman. Harta yang halal, harta yang berkah ya senantiasa disucikan. Supaya kita pun dalam tingkah laku kita pun senantiasa dijaga. Wah, Masya Allah ya teman-teman semua. Jadi dalam Islam itu penjagaan Allah dan kita menjaga Allah itu sudah sangat lengkap banget. Sudah sangat lengkap banget. Jadi benar banget ya, tidak ada lagi lah ketakutan. Tidak ada lagi lah kekhawatiran selama kita berkomitmen kepada Allah. Jadi teman-teman semua, saya ngobrol di sini yang mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi teman-teman. Ketika kita sudah merasa jauh dengan Allah, yakin Allah akan menunggu kita, senantiasa menunggu kita untuk kembali. Kita yakin bahwa apa yang menjadi tingkah laku kita, ya kita itu ada dalam penjagaan Allah. Bismillah ya teman-teman semua, sehingga kekhawatiran, kemudian kesehatan mental, insya Allah baik-baik saja ya teman-teman semua. Insya Allah baik-baik saja, karena yang menjaga kita adalah Allah. Ya karena kita tidak bisa loh teman-teman untuk mengurusi urusan itu pribadi, gak bisa. Urusan sendiri tuh kita gak bisa sama diri sendiri. Untuk berkedip saja gak bisa kan sama diri sendiri kalau kita gak ditolong sama Allah. Untuk melihat kita gak bisa, apalagi menyelesaikan kehidupan kita ya teman-teman. Ini gimana ya? Ya sudah pasti kita bergantung sama Allah. Jadi minta petunjuk sama Allah, yang tentunya ikhtiarnya juga yang progresif ya teman-teman. Ini kayak gimana ya? Jadi sambil kita ikhtiar, sambil kita juga minta pertolongan sama Allah, sambil kita senantiasa terus berdoa sehingga merasa ditemani oleh Allah. Jadi ya Masya Allah ya teman-teman, Insya Allah semangat teman-teman semuanya ya. Jadi bagi yang merasa sendiri, merasa kesepian, ada Allah teman-teman. Ada Allah yang senantiasa menjaga, ada Allah yang ingin menyelamatkan kamu, ada Allah yang ingin menyelamatkan kita. Siapa sih yang tidak ingin selamat? Kita semua ingin selamat, apalagi Allah. Allah juga menginginkan kita itu selamat di dunia dan juga di akhirat. Lantas kitanya mau atau tidak? Kitanya mau atau enggak nih dijaga sama Allah ya teman-teman? Kitanya itu pengen enggak progresif gitu bergerak?
Wah, ini jadi pemantik juga nih buat saya sendiri. Atas apapun yang dihadapi, semangat untuk berprogres, dan juga terus minta tolong sama Allah atas dosa yang saya lakukan. Saya pun berharap ya Allah, semoga Allah ampuni saya, ampuni kita semua, dan kita bisa mendapatkan kasih sayangnya bersama-sama. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast ini, ngobrol-ngobrol sore ini ya. Mudah-mudahan dapat poinnya ya teman-teman, yang bisa diambil. Feedback, saran juga boleh banget nih teman-teman, bisa sampaikan di Instagram saya di Nida CHO. Oke teman-teman semua, Nida _CHO ya teman-teman. Dadah, terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.